Nah, lain hal kami juga mencermati ya situasi politik kekinian. Misalnya cukup ramai juga terkait dengan tudingan-tudingan soal loyalitas ya. Dari RDP kemarin Pak Kapolri menyikapi soal kedudukan kepolisian pilihannya antara di bawah kementerian atau tetap seperti sekarang, dan Rampai Nusantara menyikapi begini, kepolisian pada posisi sekarang itu bagian dari amanat reformasi, itu satu hal. Yang kedua, bahwa ada kecurigaan pembangkangan yang dilakukan oleh Pak Kapolri itu tentu sudah bukan lagi salah cara berpikirnya, tapi sudah sesat cara berpikirnya. Karena menurut hemat kami, Rampai Nusantara, salah satu yang paling loyal terhadap Presiden Prabowo itulah Bapak Kapolri. Dan kita sudah mendengar Komisi 3, Pak Habibur Rahman sebagai Ketua Komisi yang juga bagian dari Gerindra, partai penguasa, partainya Pak Presiden, itu juga sudah menyampaikan bahwa secara tegas ya, 100% menjamin loyalitas Pak Kapolri terhadap Presiden. Justru statement Pak Kapolri pada RDP kemarin itu justru menguatkan kembali loyalitas Pak Kapolri bahwa apapun situasi kondisinya dan dimanapun Pak Kapolri akan loyal, menjaga loyalitasnya terhadap Presiden Prabowo. Dan adapun misalnya ada beberapa tokoh ya yang kita dengar, kita lihat berupaya untuk mengadu domba bahwa ini adalah merupakan pembangkangan. Bukan kami memandang itu tidak penting, tapi tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Karena kami melihat para tokoh itu secara posisi politik pun kita sudah tahu. Jadi apapun yang disampaikan para tokoh itu tidak ada manfaatnya buat masyarakat dan tidak ada gunanya dan tidak ada benarnya. Saya rasa itu yang bisa Rampai Nusantara sampaikan dalam forum rapat kerja kami kali ini. Yang ke depan tentu kita akan memberikan juga pandangan-pandangan terhadap masyarakat agar masyarakat tidak mudah untuk dihasut, tidak mudah untuk diprovokasi terhadap isu-isu yang justru akan melemahkan bangsa, melemahkan negara, melemahkan presiden, dan melemahkan kita semua. Saya rasa itu dilakukan oleh Pak Kapolri. Nah, ketika orang mengopiok-ngopiok Pak kepolisian, mengopiok-ngopiok isu soal ganti Pak Kapolri dan lain sebagainya, saya atau kami melihat Rampai Nusantara ini bahwa distimulus penuh dengan kepentingan politik kelompok tertentu, karena memang salah satu kekuatan Pak Prabowo itu adalah Pak Jokowi, salah satu kekuatan Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu adalah Pak Kapolri. Nah, ini rumusan yang akhirnya tidak bisa dipisahkan, bahwa apapun yang dilakukan oleh banyak kepentingan kelompok lainnya itu pasti karena dinuansai oleh kepentingan politik kekuasaan yang saya rasa semua orang pun sudah tahu bagaimana arah ke depannya. Saya rasa itu ya. Selain tadi nilai amanat konstitusi, kalau dari Rampai Nusantara sendiri menilai bahwa kepolisian ini harus tetap berada di bawah presiden, hal apa kira-kira yang mendasari itu? Ya, karena memang kami melihat begini ya, statement Presiden Prabowo sudah jelas di 2023 yang lalu menjelang Pilpres bahwa Bapak Presiden itu jauh lebih mudah ketika posisi kepolisian langsung berada di bawahnya. Tidak ada lagi lapisan lain. Itu satu. Ya. Yang kedua, bahwa ini kenapa menjadi bagian amanat reformasi? Karena kepolisian itu sangat melekat terhadap kehidupan bermasyarakat. Jadi ketika dia di bawah kementerian manapun akan memperlemah itu kepolisian sendiri. Kalau kepolisian melemah, berarti itu juga akan memperlemah negara, akan melemah kedudukan presiden. Nah, ini yang menurut saya yang harus kita cermati betul, karena memang kita tidak bisa membiarkan kepentingan politik kekuasaan kelompok-kelompok lain itu mengganggu stabilitas, mengganggu kepentingan negara dan utamanya kepentingan rakyat secara menyeluruh. Saya rasa itu ya. Itu mungkin satu.